Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprayitno, mahasiswa PPG, guru dalam jabatan tertentu tahun 2024, LPTK Universitas Sriwijaya. Nomor induk mahasiswa 062 24 88 242 7006. Di sini saya akan melaksanakan layanan konseling individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk silakan. Ya, lanjut. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Di kelas kabarnya bagaimana? Baik juga. Terus orang tua sehat semuanya? Sehat ya. Oke. Terima kasih sudah berkenan untuk datang di ruang BK. Sebelum nanti saya sampaikan, silakan kamu bisa bapak kamu dari kelas berapa ya? Pertama saya Anissa Psikologi dari kelas 12. Lebih akrab, bisa dipanggil siapa? Dila. Bila. Ya, sebelum dimulai, ini tolong ditandatangan dulu ya sebagai kesepakatan dari orang tua. Tantangan aja nggak apa-apa. Terima kasih. Di sini Pak Yitno akan menyampaikan beberapa hal supaya nanti dalam kegiatan ini bisa jalan dengan baik dan lancar, dan kamu juga tidak ada rasa raguan dan tidak ada rasa was-was ataupun sampai rahasia ini bisa terbuka. Nanti yang kamu sampaikan yang pertama adalah tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada namanya pemahaman. Jadi konselor memahamkan kepada konseling supaya nanti dalam perkembangannya itu tidak ada kendala apapun. Kemudian ada lagi tujuan pencegahan. Konselor membantu konseling atau peserta didik mencegah potensi-potensi yang menghalang perkembangan dari peserta didik. Kemudian ada lagi pemeliharaan dan pengembangan, yang mana masih sama, konselor membantu konseling memelihara dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh konseling kamu, supaya nanti dalam perjalanan tidak ada sesuatu yang terganjal. Bakat minat ini tersalurkan dengan baik sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Kemudian yang terakhir ada penuntasan. Jadi bila mana konselor membantu konselor mengentaskan masalah bila ada sesuatu yang mengganjal pada diri konselor. Ya, itu adalah tujuan dan fungsi layanan bimbingan dan konseling. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya konselor juga mempunyai akses, yaitu kerahasiaan. Jadi nanti di sini kamu bisa menceritakan apa yang terjadi dan bagaimana yang terjadi. Jadi kami selaku konselor merahasiakan apa yang sudah kamu bicarakan pada kesempatan di siang hari ini. Jadi kamu jangan merasa was-was, kamu jangan merasa tidak percaya. Jadi nanti di sini ada sifatnya asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi nanti kamu menceritakan sebenarnya dan apa yang terjadi pada diri kamu, sehingga nanti konselor Pak Yitno membantu sepenuhnya mengatasi apa yang sudah terjadi pada diri kamu. Jadi ada keterbukaan. Kalau kamu tidak terbuka, Pak Yitno selaku
konselor juga akan sulit untuk memberikan masukan saran yang terbaik untuk kamu. Itu ya, jelas ya. Nah, oke. Kira-kira sudah nyaman atau belum untuk tempat duduk kamu? Kalau belum nyaman, cari posisi yang senyaman mungkin, sehingga nanti dalam pelaksanaan ini tidak ada yang merasa capek, pegel dan sebagainya. Itu ya, bisa ya. Oke, makasih. Sekarang kok tiba-tiba datang ke ruang bina? Sudah? Gini Pak, kan saya di kelas 12. Kelas 12. Sebentar Oh, lagi. kamu sudah kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Oh, 12. Sebentar lagi kan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi. Iya, tapi itu saya masih bingung untuk memilih jurusan ataupun PTN sesuai yang diharapkan gitu, kayak masih bingung karena kayak banyak pilihan. Oh, berarti kamu datang ke sini pengen mencari solusi tentang merasa bingung dari berbagai pilihan yang dibingungkan dari mana? Kalau jurusan itu dari keinginan saya sendiri dan juga keinginan orang tua, kayak keluarga gitu. Oh gitu. Iya, dari saya sendiri itu kan pilihnya kalau enggak hubungan internasional, kalau enggak itu ini hubungan masyarakat internasional, atau enggak psikolog. Ya, ataupun teknik lingkungan. Sedangkan dari mama, terutama mama itu pengennya itu di Kesmas karena pengennya itu anaknya itu ada yang melanjutkan di kesehatan. Iya. Tapi kalau dari tuntutan dari Eyang itu dari mana? Eyang dari papa. Atau ibu? Dari papa. Iya. Itu pengennya itu jadi guru, tapi jadi pendidik. Iya, tapi dari saya pribadi itu nggak mau jadi pendidik. Oh, berarti berlawanan antara keinginan kamu, keinginan orang tua kamu, dan keinginan Eyang kamu. Terus selama ini sebelum kamu konsultasi ke Pak BK ini sudah kamu atau ke teman sendiri atau yang lain? Sudah lebih ke kayak tante atau mas gitu, itu kan kayak deket, jadinya sudah cerita-cerita. Terus juga kemarin sempat kayak ke guru les gitu. Jadi sebenarnya sudah terbuka, terus saya sudah jelaskan ke orang tua, tapi ada kayak satu sisi itu orang tua tetap pengennya itu. Pengennya itu, pengennya itu. Kamu sudah ngotot pengennya itu. Jadi selama ini belum ada titik temunya ya. Iya masih. Antara ketiga-tiganya ya, mama dan kamu sendiri. Ya, terus begini, dari pihak sekolah, maksudnya guru magang atau yang lain itu pernah menanyakan semacam ini tidak? Pernah. Jawabannya gimana? Kan kalau saya bilang saya inginnya psikolog atau salah satu guru gitu, atau enggak wali kelas gitu. Nah itu mereka sangat mendukung, apalagi jurusan satu itu sangat mendukung ke psikolog gitu, kayak kan ada sosiologi sama matematika dan nilainya itu cukup tinggi gitu. Jadi kalau saya bilang ke orang tua, sebenarnya orang tua juga membolehkan kalau psikolog, iya, tapi kalau ke kayak hubungan internasional, terus kayak teknik lingkungan itu nggak, kalau bisa jangan gitu. Gila ya tadi ya. Iya. Apakah kamu sudah menengok sejauh ini, sudahkah menengok nilai akademik kamu yang kamu terima? Ini kamu semester berapa? Semester 5. 5 ini ya. Iya. Apa kamu sudah menengok nilai yang kamu dapatkan mulai dari semester 1 sampai semester 4 dan sebentar lagi ini dalam perkembangan 3 bulan ini. Apakah kamu sudah menengok hal itu? Kira-kira nanti yang kamu inginkan masuk jalur prestasi, apa jalur mandiri, apa jalur tes ya? Jadi saya pribadi sangat pengen undangan. Undangan ya. Kalau kamu menginginkan lewat jalur undangan, berarti kan kamu sejauh ini sudah menengok nilai yang kamu
peroleh. Sudah. Berarti kalau kamu milihnya ini sementara menyampaikan apa ya, keinginan orang tua sama Eyang dulu ya. Ini saya tanya ke kamu, apa kamu selama ini yang kamu inginkan adalah apa? Psikolog. Dari mapel pendukung mulai dari semester 1 sampai semester 4 ya, itu kira-kira mendukung nggak untuk ketika nanti dicari dalam jalur prestasi pada sekolah? Kalau menurut saya sangat mendukung, dan grafiknya itu naik, tidak turun. Grafiknya naik, benar ya? Iya. Terus jangan-jangan ini kan dalam perjalanan 3 bulan ya, jangan-jangan pas waktu semester 5 jangan-jangan nilai kamu menurun drastis. Ini juga antisipasi juga loh ya. Iya. Nah terus apa sih kelebihannya kamu milih sekolah daripada emas atau daripada pendidikan yang diberikan oleh Eyang? Apa sih menjadi yang memberi latar belakang itu apa tuh? Salah satunya itu salah satu cita-cita dari kecil, dan kebetulan itu ternyata mama itu waktu kecil sangat ingin itu, tetapi dari orang tuanya itu nggak membolehkan, harus dulu itu harus di bidan gitu. Nah itu salah satu pendorong saya, kan kayak pengen mewujudin cita-cita mama. Terus yang kedua emang dari itu kayak melihat psikolog itu kayak sangat mulia gitu. Soalnya kan kayak dia membantu itu apa namanya, kayak menyehatkan mental orang, dan itu kayak satu hal yang sangat takjub aja gitu. Ya apalagi kan saya kadang kayak sosialnya tinggi. Iya, kayak saya ke psikolog itu beliaunya itu kayak sangat mendukung gitu loh, kayak mengobati banget gitu. Berarti selama ini kalau kamu lihat dari sisi akademik, dari sisi kemampuan kamu, termasuk pilihan kamu mendukung ya, sampai kamu optimis. Optimis nanti di semester 5 kamu dijaring ikut jalur prestasi, optimis ya? Iya. Nah ini berarti ya salah satu jawaban yang perlu kamu sampaikan ke orang tua ini. Jadi nanti memang orang tua itu ya harus dikasih pengertian. Nanti orang tua memberikan pengertian kepada orang tua bahwasanya antara akademik, keinginan dan kesempatan yang diberikan dari sekolah ke saya itu menurut saya ya itu sudah sesuai, sudah valid. Nah ini loh yang perlu diceritakan, yang perlu disampaikan ke orang. Nah terus ini kamu berarti sudah gimana? Kalau menurut gambaran Pak gimana? Ya menurut saya sudah ya. Berarti kamu sudah menemukan satu solusi, satu jawaban. Dan jawaban ini perlu disampaikan ke terus gitu. Upaya apa yang kamu lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua ya, biarpun orang tua selama ini belum sepenuhnya ya, sepenuhnya menginginkan atau mengizinkan kamu memilih jalur prestasi dengan prodi. Upaya apa? Ya nanti mama ini biar luluh dan percaya apa kira-kira? Itu Pak, saya buktiin kan saya ini juga kebetulan ketua PKL, jadi itu kan PKL kayak penelurkan dan lain-lain, dan itu kayak kalau PKL itu kan kayak bedanya siswa-siswa. Nah itu kan kayak lebih ke mental ya, dia menjaga mental siswa-siswa. Nah itu saya buktiin ke mama dan papa, itu saya melalui itu bisa setidaknya itu nanti kalau saya di sekolah itu ada gambaran, sudah ada bekal gitu. Terus juga faktor ini Pak, saya kan ikut kayak organisasi atau lomba-lomba kayak gitu, jadinya saya buktiin kalau saya itu bisa gitu. Nah untuk mapel pilihan kan saya juga sudah memilih lebih ke IPS, contohnya ke IPS. Nah kalau untuk Kasma sendiri itu kan saintek, jadi kan sangat berlawanan, iya.
kemungkinan terimanya kecil kan. Iya, jadinya itu sudah saya sampaikan ke mama, cuman dari mama sendiri kayak masih gimana gitu, masih harus butuh pengertian lebih gitu. Tapi lebih susah itu sebenarnya kayak apapun jurusannya kayak Enggak, gini maksudnya, gini loh. Kamu sudah berupaya menjelaskan ke mama. iya. Ya. Ini sudah berapa kali? Berkali-kali. Tapi belum ada rambu-rambu ya sampai detik ini. Sudah ada rambu-rambu, Sudah ada cuman rambu-rambu. belum yang klik banget. Oke. Nah, berarti kan salah satunya kan prestasi yang kamu oleh pemberitaan sudah bagus. Tapi kan namanya orang tua ya, dan juga orang tua saya juga punya anak. Itu kan ya, pasti memilihkan yang terbaik juga. Ya, toh? Iya. Ini sudah sedikit lalu anaknya menggugu-gugu pengen namanya masuk ke dinas. Ya menurut dia itu memang mampu lah atau pentingnya nasihatnya. Tapi dari sisi orang tua ini tidak mengizinkan. Sampai berulang kali dia berupaya untuk memberikan pengertian ke orang tua jawabannya apa ya sedikit tidak rela ya boleh silakan boleh lah nah ini nah akhirnya ketika dia terjun ke pendaftaran nanti atau ke akhir itu ya dengan tidak karena apa ya, orang tua merestui sepenuhnya. Nah ini yang kamu juga harus apa ya perhatikan, juga harus kamu lalui bagaimana dia orang tua tidak ada orang tua itu ingin apa yang tidak terbaik tidak. Mungkin orang tua dulu ingin langsung ketika daftar emas diterima tapi tidak diterima. Tapi dengan legonya ya, dengan lapang dadanya dia beralihkan. Tapi dia punya visi yang sangat kuat, ya sangat kuat. Akhirnya agak ketampolan dan diterima lah. Asalkan nanti anak turun saya itu dari yang sangat betul. Ada yang seperti itu. Nah, memang ini kamu harus kerja keras, ya. Kerja keras dalam arti satu, kamu harus bisa mempertahankan akademik kamu. Nomor dua, harus benar-benar meyakinkan orang tua kamu. Jadi nanti kalau memang orang tua kamu meridhoi atau merestui, mengizinkan, ya kamu memang benar-benar meyakinkan juga kalau diizinkan atau memang ada unsur keterpaksaan karena saya berupaya, ya berupaya ingin. Nah sekarang untuk memastikan kalian gimana? Malah lebih sulit lagi gimana caranya kamu untuk memberikan pengertian ke ayah? Sebenarnya itu soalnya ayah itu kan punya anak, punya cucu, ya lebih pengalaman, lebih ngerti. Nah, ini lebih sulit daripada itu. Nah itu mungkin baru kamu toh. Tapi kalau yang sudah melewati juga, anak-anak sendiri sama cucu. Coba kamu gimana? Bayar kamu untuk meyakinkan kamu bagaimana? Biar memang benar ini situasi yang sangat menyulitkan, pusing. Kalau kamu tidak sebijak mungkin untuk ya dengan satu pihak tetap ada yang nah, bagaimana? Kan kamu kan pengennya pilihan saya ini, ya toh? Ingin kamu kan saya tidak ada beban, tidak ada masalah. Keinginan saya itu orang tua merindui dan yang sudah mengizinkan itu seperti itu ya. Tujuan kamu kan seperti itu dan ketika nanti dalam perjalanan tidak ada beban sama sekali itu penting. Jadi kalau masih ada kesulitan beban dalam perjalanan juga akan mengganggu. Nah sekarang sejauh ini
apa yang kamu upayakan yang untuk memastikan apa sama? Ternyata beda. Beda, lebih sulit. Lebih sulit. Iya. Kalau dari emang itu eyang itu kalau ketutunya itu lebih gimana ya, lebih strict gitu, lebih kayak kamu tuh kayak diarahinnya tuh harus gitu. Nah kalau dari emas itu kan baru masuk semester 3 itu dulu juga digituin harus guru. Harus guru ya. Soalnya beliaunya sendiri tuh dulu lulusan guru gitu. Oh, eyang lulusan guru. Iya, tapi nggak kerja jadi guru. Oh. Iya. Terus kayak pinginnya itu katanya tuh guru itu gak bakal punah, guru itu bakal digituin. Tapi kan dari sisi kitanya, kalau kita nggak ingin kan pasti kepaksa kan. Iya. Iya, nah itu kemarin sudah sering coba kayak ngobrol gitu, kayak kasih pengertian kalau psikolog itu juga kayak guru. Kalau misalnya selagi ada manusia pasti membutuhkan psikolog gitu. Gak mungkin manusia itu tanya mentalnya ke AI atau GPT atau apapun itu kan nggak mungkin gitu. Itu udah agak terbuka, tapi itu masih gimana ya, kayak tetap gitu loh, masih gitu. Terus kan saya coba bilang ke papa, sudah dibilangin papa itu udah lumayan lah, maksudnya udah berarti better gitu. papa bilang ke Iya. Iya. Yang tadi komunikasi ke Eyang. Iya. Karir kamu. Iya. Oke. Terus setelah papa komunikasi dengan Eyang, papa mengutarakan ke kamu atau Iya. kamu tahu sendiri atau dengar sendiri? Dikasih tahu papa sama dikasih tahu Eyang juga, dari jadi dua sisi gitu. Bagus. Sebenarnya terus terakhir itu Eyang bilang sebenarnya itu bagus, cuman bisa nggak kamu survive gitu, takutnya itu tuh cuma itu ya, terus nanti nyari kerjanya itu nanti kamu gimana, jadi apa gitu. Saya jelaskan nanti saya harus langsung ambil profesi, jadinya bisa nanti langsung buka klinik ataupun di iya gitu. Terus dari papa juga sudah menjelaskan kalau prospek kerjanya itu psikolog nggak dikit gitu loh, lingkupnya besar gitu. Yang udah agak terbuka, tapi masih tetap di satu sisi tuh kalau bisa dulu gitu. Bisa. Iya, masih susah. Iya. Berarti gini, memang ini benar-benar sulit dan menyulitkan kamu. Karena sulit dan menyulitkan kamu karena dari sisi internal kamu ya dengan tidak mendukung tapi Setengah. ya mendukung tapi setengah ya memang ya. Terus perasaanmu sampai detik ini gimana? Overthinking sih Pak. Overthinking ini gimana? Gini, kalau dari orang tua psikolog sudah membolehkan. Memang sudah direstui, sudah kayak itu nggak apa-apa kamu lanjutin di rumah gitu. Dari papa kan kalau papa ngikut. Cuman overthinkingnya itu bilangnya gimana, meyakini gimana kayak yang buat biar selain guru itu ada kok jurusan yang bagus sama bagusnya itu yang masih mikirin caranya bilang ke yang kayak Gitu ya. iya. Enggak, misalnya gini. Kamu juga pernah melontarkan pertanyaan kayaknya ini sampai tidak dulu ya. Aku kan nggak dulu, nggak pengen dulu ya, sudah nggak pengen ya. Misalnya saya tidak mengambil dua-duanya, kira-kira menurut ya gambarannya apa? Pernah seperti itu? Pernah kemarin kan Iya. sebenarnya kan psikolog ini muncul kayak emang saya yakin sendiri itu kan Iya. bukan baru sih, dari kayak langsung tes gitu. Nah sebelumnya kan emang saya itu tujuannya dulu itu HI, hubungan internasional atau enggak gitu, memang detecting. Nah cuman dari mama itu kalau ataupun mas itu HI itu kayak gimana ya, sekarang itu udah nggak bisa terlalu pakai gitu. Nah itu saya bilangkan ke Eyang, itu malah lebih ditolak Ditolak. iya, soalnya kayak kamu mau kerja jadi apa gitu. Terus saya jelasin yang keinginannya mama mas ke Eyang itu kayak langsung di itu, kalau anak nggak pengen kok langsung mamanya disalahin gitu ya. Tapi Menyalahkan mama. iya, jelasin
jawabannya Eyang itu Apa? kayak ya diusahain dulu gitu. Diusahain. Iya, kayak kalau pokoknya coba dulu gitu. Kalau misalnya perlu tahun depan gitu masih Tapi yang masih malah tambah itu ya. iya. Kamu malah tambah Pressure, iya. Masih tabu malah ya malah tambah Iya. tambah makin apa namanya tidak meyakinkan karena kan Iya. ya, jawabannya yang juga tidak meyakinkan juga ya mau apa kan enggak jelas. Ya itu memang ini kamu sudah pandai-pandai namanya benar di dalam dunia berkuliah dan sudah kamu mencari informasi dan mungkin kira-kira namanya daya tampung ini menyampaikan dulu dari apa namanya ketidaksamaan ya antara ayah, ibu dan kamu kan juga harus apa namanya tahu apa namanya daya tampung daya tampung kemudian apa namanya rata-rata nilai itu kira-kira yang diterima. Misalkan kamu kira-kira mau kemana itu kalau psikolog mau kemana? Jujur kalau aslinya itu kan inginnya kalau nggak UNER UB, cuman iya, cuman orang tua itu kayak kalau bisa deket aja gitu. Jadinya kalau nggak UNS. Apakah kamu mulai UNER dan UB? Nggak tahu, impian aja dari dulu dan aku ngelihat ke sana itu psikolognya juga bagus gitu. Iya. Ya Pak juga ya juga berkenan juga ya. Iya. Itu sudah malah lebih susah kampusnya. Dulu kan saya memang mau kayak pengennya di timur, Jawa Timur. Cuman mama pengennya kalau bisa Solo, kalau enggak Semarang gitu. Kalau ada apa-apa biar deket gitu. Tapi lama-lama ya udah lah, kayak pasrah aja daripada kayak gini. Iya. Itu roti sudah. Iya. Lama. Tempat yang kamu pilih juga Perkembangan. Iya. nah, terus daya tampungnya gimana antara yang kamu cari informasi di Jawa Timur ya Iya, dengan tapi di Jawa Tengah sekarang kira-kira bagaimana perbandingannya loh yang kamu lihat selama ini tahu nggak? perbandingannya sih terakhir saya lihat itu lebih banyak di Jawa Timur. Kalau peluangnya itu kalau di UNIF ataupun UNS itu lebih gimana ya, lebih ketat gitu loh, kayak peluang masuknya itu lebih ketat kan juga mereka kan juga di mana-mana. Ya memang iya. Ini berarti belum ada ketemu ya belum ada sama sekali ya. Tapi kalau kampusnya saya sudah mengikhlaskan kalau yang di Jawa Timur jadinya fokusnya ke Yang mengikhlaskan siapa? Ibu kamu? Saya. Oh, maksudnya mengikhlaskan kalau nggak diterima? nggak milih ke Jawa Timur, lebih ke UNIF atau PNS. Nanti yo ikut kubu orang tua ya. Soalnya takut. Soalnya kan gini, tadi kamu prodinya sudah tentang Iya. tempat tempatnya juga Perkembangan. pintar kan? Oh iya. Berarti kan sedikit banyak gambarannya sudah ada keinginan orang tua, keinginan ayah itu memang butuh di ya. Oke. Semoga dalam kesempatan ini bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin lain waktu kalau memang tapi gimana perasaannya sudah agak lega ya. Oke, berarti kalau sudah ada sedikit apa namanya mengurangi rasa beban kamu, oke nanti kalau memang di lain waktu butuh untuk apa namanya komunikasi lagi dan kita suka ya. Sekian dari Pak Yitno. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil hikmahnya ya, mengambil kesimpulan terbaik dan terbaik untuk kamu dan terbaik untuk kedua orang tua dan dunia. Itu ya, jangan memaksa diri. Iya. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya sudah berkunjung di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Terus